perkenalkan nama saya Anggreni Lesniwaruhu dengan NIM 240306036 dari kelas PTNC. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai 5 proses penting dalam metabolisme protein dan asam amino. Yang pertama ada proses transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa lain atau asam keto untuk membentuk asam amino baru. Nah, untuk prosesnya yaitu glutamat bereaksi dengan pirufat diubah menjadi alfa ketoglutarat dan alanin. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri ada asam amino misalnya glutamat, kemudian ada asam keto misalnya pirufat, kemudian untuk enzim yang digunakan sendiri yaitu enzim transaminase misalnya ALT ataupun AST. Kemudian untuk enzimnya sendiri yang digunakan ada vitamin B6 dalam bentuk pyridoxal fosfat atau PLP. Nah, tujuan dari proses ini yaitu mengubah asam amino menjadi bentuk lain yang bisa digunakan untuk energi atau pembentukan senyawa penting dan juga merupakan langkah awal dalam metabolisme asam amino. Kemudian proses yang kedua ada reaksi deaminasi. Reaksi deaminasi dibagi dua, yaitu ada reaksi deaminasi oksidatif merupakan proses menghilangkan gugus amino dari asam amino dengan bantuan oksigen dan juga menghasilkan amonia atau NH3 dan asam keto. Nah, untuk prosesnya di mana glutamat diubah menjadi alfa ketoglutarat dan NH3. Nah, bahan yang digunakan sendiri ada substrat atau glutamat, kemudian ada enzim atau glutamat dehidrogenase, kemudian koenzim yang dibutuhkan ada NAD positif atau NADP positif. Kemudian tujuannya yaitu untuk menghasilkan amonia untuk dibuang melalui siklus urea dan juga menghasilkan asam keto sebagai sumber energi. Nah, deaminasi yang kedua ada deaminasi non oksidatif, yaitu proses penghilangan gugus amino tanpa oksigen dan biasanya terjadi pada serin atau treonin. Nah, untuk prosesnya di mana serin diubah menjadi pirufat dan juga NH3. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri ada substrat yaitu serin atau treonin. Kemudian untuk enzim yang digunakan ada serin dehidratase atau treonin dehidratase. Kemudian koenzimnya yaitu ada pyridoxal fosfat atau PLP. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk menghasilkan energi dan bahan metabolit dari asam amino tertentu. Nah, proses yang ketiga ada sintesis urea atau siklus urea, di mana proses ini merupakan proses pembentukan urea di hati untuk membuang amonia atau NH3 yang bersifat racun bagi tubuh. Nah, untuk proses utamanya di mana amonia bereaksi dengan CO2 dan ATP menjadi karbamoil fosfat, kemudian karbamoil fosfat bereaksi dengan ornitin diubah menjadi sitrulin, kemudian sitrulin bereaksi dengan aspartat dan ATP diubah menjadi argininoxusinat, kemudian argininoxusinat diubah menjadi arginin dan juga fumarat, kemudian arginin diubah menjadi urea dan ornitin. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri ada amonia atau NH3, ada CO2, kemudian ada aspartat, kemudian ada ornitin dan juga 3 ATP. Nah, untuk enzim sendiri yang digunakan ada enzim karbamoil fosfat sintetase, kemudian ada ornitin transkarbamilase, kemudian ada argininoxusinat sintetase, ada argininoxusinat liase, dan juga ada arginase. Nah, untuk koenzimnya ada N-asetilglutamat atau aktivator enzim pertama. Nah, untuk tujuan dari proses ini yaitu menetralisir amonia dan mengeluarkannya melalui urin dalam bentuk urea dan juga menjaga keseimbangan nitrogen di dalam tubuh. Nah, proses yang keempat ada sintesis asam amino, yaitu proses pembentukan asam amino non esensial oleh tubuh dari senyawa antara dalam metabolisme. Nah, untuk contoh prosesnya ada pirufat diubah menjadi alanin, kemudian ada alfa ketoglutarat diubah menjadi glutamat, kemudian ada oksaloasetat diubah menjadi aspartat. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri dalam proses ini ada substrat yaitu senyawa antara, yaitu ada pirufat, alfa ketoglutarat dan oksaloasetat. Kemudian untuk enzim yang digunakan ada enzim transaminase dan koenzim yang digunakan ada vitamin B6 atau PLP. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu membentuk asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membangun protein dan enzim, dan juga mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Nah, proses yang terakhir ada sintesis heme, yaitu proses pembuatan heme atau bagian penting dari hemoglobin, pengangkut oksigen dalam darah dan enzim tertentu.
Nah, untuk proses utamanya di mana ada suknisil-CoA bereaksi dengan glisin diubah menjadi ALA atau asam delta aminolevulinat. Kemudian 2 ALA diubah menjadi porfobilinogen, kemudian porfobilinogen diubah menjadi uroporfirinogen 3, kemudian uroporfirinogen 3 diubah menjadi koproporfirinogen, kemudian koproporfirinogen diubah menjadi protoporfirin 9, kemudian protoporfirin 9 bereaksi dengan Fe2 positif diubah menjadi heme. Nah, untuk bahan yang digunakan sendiri ada suknisil-CoA, ada glisin, dan juga ada Fe2 positif atau besi. Nah, untuk enzim yang digunakan ada ALA sintase, ALA dehidrase, dan enzim-enzim lain tahap lanjut. Nah, untuk ke enzim sendiri digunakan vitamin B6 atau PLP. Nah, untuk tujuannya yaitu membentuk heme untuk hemoglobin, mioglobin, dan juga sitokrom atau enzim pernapasan sel, dan juga penting dalam pengangkutan oksigen dan reaksi energi sel. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses penting dalam metabolisme protein dan juga asam amino. Terima kasih.